Halo, halo, ketemu lagi. Eh, Pendahuluan dulu ya. Waktu akhir bulan Agustus tanggal 31 deh kalau nggak salah, Jurnal Astral ada retreat ke Borobudur. Nah, di testimoni kan banyak tuh cerita-ceritanya yang di testimoni. Kalian bisa lihat ya testimoninya. Pokoknya yang entah kenapa yang paling banyak tuh kok ada kayak masuk ke lorong bawahnya Borobudur itu gitu. Terus yang mandala, terus yang ada yang ngelihat pada saat pembentukan pembangunannya. Ya pokoknya banyak lah. Nah, kesempatan sekarang Amber mau mewawancara dulu. Kami menyebutnya Romo. Nah, Romo ini bisa kayak budayawan gitu. Kita lihat ya dari sisi beliau melihat cerita Candi Borobudur itu seperti apa. Oke, langsung saja ya. Romo, mau di ini ya? Oh gini aja lah pegang. Oh iya. Ya Romo yang Borobudur tadi kan Borobudur sama Prambanan tuh ada hubungannya, ada kaitannya. Amber juga pernah dikasih tahu sih kalau dulu sih ada kaitannya juga sama Boko waktu itu. Tapi ya ini mah saya nggak tahu cerita lengkapnya. Cuma kalau dari Romo ya dari budaya kan Romo orang sana ya orang daerah Jawa kan. Itu gimana cerita atau apapun lah yang berhubungan dengan Borobudur ini Romo? Oke. Sebetulnya sejarah Borobudur dan Prambanan yang selama ini salah kaprah adalah ketika itu dijadikan dua tonggak sejarah. Nah, kalau legendanya itu kan Prambanan itu diciptakan dalam satu malam oleh Bandung Bondowoso ketika ditantang oleh seorang putri untuk membuat 1000 candi. Itu cuma legenda. Karena sejarah yang kami dapatkan dari para leluhur adalah ketika Borobudur, waktu itu tanah Jawa, kita bicara tanah Jawa itu kedatangan para bangsawan yang konon beragama Buddha. Itu kaitannya sama Rakai Pikatan, kemudian dan seterusnya. Jadi pada saat itu pembangunan Candi Borobudur dan Prambanan itu sengaja dibuat untuk mempersatukan rakyat Jawa pada masa itu. Baik yang beragama Buddha maupun yang beragama Hindu, itu tidak terjadi separasi atau pembedaan. Tapi itu malah di masing-masing agama dibuatkan tempat ibadah yang sama. Jadi tidak ada anak mas, oh ini agama Buddha lebih baik daripada agama Hindu, atau agama Hindu lebih baik dari agama Buddha. Nggak ada. Itu sejarah yang salah itu ketika terjadi separasi itu. Dari situlah kemudian para leluhur kita mencoba untuk menggabungkan atau menyatukan bahwasanya baik agama Buddha maupun agama Hindu itu mengacu kepada satu tujuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa tadi. Cuman beda jalan aja, yang satu lewat jalan sebelah kiri, satu lewat jalan sebelah kanan. Kemudian asumsi tersebut diperkuat lagi ketika Majapahit berdiri. Kemudian salah seorang rajanya yang beragama Hindu Siwa itu mau mengambil permaisuri dari yang beragama Buddha. Dan dari situlah sebetulnya timbul yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Warpa. Jadi pada waktu itu beliau mencoba untuk menggabungkan, sebetulnya bukan menggabungkan, tapi lebih kepada
ini loh, walaupun kita berbeda cara, tapi tujuan kita tetap satu, yang di atas. Nah, dan kemudian semboyan itu dipakai oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan bangsa Indonesia yang lebih beragam, lebih bercorak. Kalau dulu mungkin waktu Majapahit mereka hanya memikirkan untuk menyatukan satu Pulau Jawa, tapi ketika Soekarno dia akan lebih menyatukan satu Nusantara. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bicara proses pembuatan awalnya pun, baik itu Borobudur maupun Prambanan, itu tidak ada perbedaan. Itu dibuat sengaja, dibuat berdekatan pada waktu itu justru untuk saling menghargai. Dan itu diberikan kebebasan, raja memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih. Kamu pilih yang ini atau yang ini, kamu yang pilih yang kiri atau yang kanan, gitu. Jadi kalau ada paradigma bahwasanya itu terjadi perbedaan, itu salah besar. Kemudian diperkuat lagi waktu zaman Majapahit, era abad ke-11, dengan adanya simbol Bhinneka Tunggal Ika itu semakin memperkuat bahwasanya zaman dulu tuh tidak ada yang namanya rasisme, tidak ada yang namanya perbedaan. Justru mereka mengacu kepada walaupun kita berbeda jalan, tapi tujuan kita tetap satu, kepada menuju yang di atas. Itu kurang lebih begitu. Oke. Kita jadi lihat lagi yang sisi lain ya dari testimoni yang di JA itu. Nah, bentar. Nah, terus kalau berarti maksudnya dari dulu juga Borobudur itu emang buat tempat sembahyang ya, tempat ibadah Buddha itu. Mungkin kan sekarang kan juga lebih kayak apa ya, diinin lagi lah, digaungin lagi gitu ya. Jadi nggak hanya buat wisata aja ternyata gitu kan, tapi tempat ibadah. Jadi pusat tempat ibadah lah mungkin di Indonesia, entah di mana ya, di dunia atau gimana ya, di Nusantara ini atau di Nusantara ya, itu adalah Borobudur. Oke, gimana Romo? Sebetulnya kalau kita bicara zaman dulu Nusantara itu sebagai pusat pembelajaran agama, itu sebetulnya kita harusnya merujuknya kepada Sriwijaya. Karena pusat pembelajaran agama Hindu pertama itu adanya di Sriwijaya. Itu. Jadi peninggalan sejarah Buddha di Sriwijaya itu jauh lebih banyak daripada di Jawa. Nah, disinyalir para pendeta Buddha dari Tiongkok, dari Tibet pun pernah datang ke situ untuk belajar agama Buddha di Sriwijaya. Itu kalau kita bicara masalah Nusantara. Kalau kita bicara Jawa, itu adanya di Lasem. Lasem itu daerah Jawa Tengah bagian atas, daerah dekat-dekat Pati, dekat-dekat Kudus itu ada yang satu daerah namanya Lasem. Itu dulunya menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Itu kalau kita bicara Borobudur dan Buddha. Tapi kalau kita bicara Nusantara, sangat tidak adil kalau kita bicara Borobudur tapi tidak bicara Prambanan, karena itu dibuatnya dalam satu zaman. Gitu loh. Jadi ini saya agak saya usulkan akan lebih baik ketika teman-teman dari Jurnal Astral untuk mencoba untuk cross check gitu. Jadi jangan hanya satu diambil satu, tapi coba keduanya. Itu yang kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau mau lebih dalam lagi, harusnya trackingnya itu ke Sriwijaya, bukan ke Borobudur, karena di Sriwijaya jauh lebih tua daripada Borobudur itu tadi. Nah, jadi kenapa pentingnya kita untuk belajar sejarah adalah kita tahu tempat tujuan kita itu apa yang akan kita lakukan. Oh, kita trekking untuk candi agama Buddha. Harusnya kita trek lagi di daerah Nusantara ini yang paling tua daerah mana. Nah, jadi kita trek lagi
mana yang lebih dalam lagi, mana yang lebih tua lagi, ya kayak gitu-gitu sebetulnya. Bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja, tapi akan lebih masuk lagi ketika kita bicara yang paling awal, kan gitu. Karena kalau kita bandingkan antara Borobudur dengan apa namanya yang di Sriwijaya, itu jauh lebih tua Sriwijaya. Nah, hal seperti itu yang harusnya coba lebih di apa namanya? Lebih digali lagi. Kemudian tadi Mbak Ambar juga sempat apa menyinggung Ratu Boko. Nah, kenapa ada Borobudur, kenapa ada Prambanan, kenapa ada Ratu Boko? Hubungannya apa? Waktu itu tanah Jawa ketika mayoritas itu beragama Buddha Mahayana dan Hindu Siwa, dibikinlah dua tempat ibadah besar. Tapi si penguasa juga tidak mengenyampingkan para penganut agama leluhur. Makanya di situ ditaruhlah Candi Boko. Jadi hubungan antara Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, pemerintah waktu itu sangat jelas untuk memuliakan semua rakyatnya. Yang beragama Hindu, beragama Buddha dibikinkan Borobudur, yang beragama Hindu dibikinkan Prambanan, yang masih penganut ajaran leluhur dibikinkanlah Ratu Boko. Itu hubungannya. Itu bisa kita lihat di beberapa candi. Contoh candi di daerah Karanganyar, Jawa Tengah, di kaki Gunung Lawu itu ada candi yang namanya Candi Ketek. Candi Ketek itu persis di atas Candi Sukuh. Nah, ketika Candi Sukuh itu tempat beribadah buat agama Hindu, nah di atasnya itu ada Candi Ketek. Candi Ketek itu tempat beribadah para atau rakyat yang tidak memilih untuk agama satu apapun. Jadi dia masih betul-betul masih menganut ajaran dari leluhur. Nah, itu hal-hal seperti ini yang kadang orang tidak berani atau tidak mau membuka pembicaraan seperti ini karena itu dianggap sangat krusial, sangat rasis segala macam. Tapi kalau menurut saya ya, kalau tidak dari sekarang, kapan lagi kita mau bicara jujur? Sudah saatnya Nusantara harus berani berkata jujur, yang gitu-gitu. Jadi ya, dan satu lagi yang saya harapkan, jangan pernah melihat itu sebagai separasi, tapi harus dilihat sebagai satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika tadi. Itu kurang lebih begitu. Oke Romo, terima kasih. Jadi emang waktu itu saya memilih Borobudur itu waktu ada gonjang-ganjing di televisi, tiket Borobudur dari 50.000 menjadi 750.000. Oke, buat PR nanti ya kita kapan-kapan retrace yang Prambanan, Sriwijaya, ya apapun lah candi-candi ya. Kan kemarin itu uji coba tematik kan kita, jadi perjalanannya tuh astralingnya tuh ditujukan di satu titik ya gitu. Yaudah Romo ya, makasih ya hari ini. Pokoknya jadi wawasan baru, jadi tahulah ya. Pokoknya terima kasih sekali. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Romo ya.